Haleluya. Terima kasih buat waktunya, buat Kak Aldi, Kak Santi, buat teman-teman semuanya yang hadir. Terima kasih, kita sama-sama hari ini kita mau belajar. Tema yang diberikan hari ini adalah tentang overcoming fear. Ya, jadi tapi saya kasih tambahan sedikit tentang overcoming fear with tiny habits. Jadi sesuatu kadang-kadang kita kalau punya yang fear yang besar, nggak selalu dikalahkan dengan hal yang besar juga loh. Ada banyak hal kecil yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Nah, hari ini kita mau belajar bersama terlebih dahulu tentang rasa takut terlebih dahulu. Ya, kita langsung masuk saja, nggak pakai berlama-lama itu ya. Salah satu salah satu sifat dasar ya. Kalau teman-teman yang suka lihat kartun, pernah lihat Inside Out ya, Inside Out. Kartun ada karakter itu ya, ada yang joy, ada anger. Nah, salah satunya itu ada namanya fear. Ya, fear. Jadi fear ini adalah salah satu emosi dasar manusia. Fear, ketakutan. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa saya ini punya rasa takut, nah itu wajar dan itu normal. Jangan tidak normali hal tersebut gitu ya. Karena semua orang pada dasarnya pasti ada rasa takutnya. Nah, kenapa kok rasa takut ini perlu gitu ya? Karena dengan adanya rasa takut, orang itu jadi lebih aware, orang itu jadi mengerti bagaimana dia harus bertahan hidup. Dan pada dasarnya rasa takut itu baik adanya. Karena apa? Dengan adanya rasa takut, dia akan melindungi diri orang tersebut dan menjaga kelangsungan hidupnya. Bahkan saya pernah lihat ada seseorang yang dia tuh mengalami sakit, entah sarafnya ada sarafnya atau apanya bermasalah, sehingga dia tidak punya rasa takut. Bisa bayangkan orang tidak punya rasa takut, dia bisa jalan di pinggiran gedung, lantai 5 ya, kayak orang yang di TP kemarin gitu ya, jalan-jalan di pinggir, tiba-tiba tanpa rasa takut ya. Kita yang di pinggir pasti waduh takut. Dan dia tidak rasa takut mengakibatkan apa? Bahaya atas hidupnya dia itu tidak terdeteksi. Dan itu berbahaya malahan. Jadi rasa takut tidak selamanya buruk ya. Rasa takut tidak selamanya buruk. Kalau saya klasifikasikan sendiri, rasa takut itu ada dua jenis ya, yang umum dan yang mungkin nggak umum bahasa saya ya, mungkin bahasa psikologisnya saya kurang mengerti. Tapi kalau secara umumnya ada rasa takut yang by default itu wajar kita alami. Contoh, anak sekolah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu hari itu anaknya besok ujian, belum belajar gitu ya. Refleksnya gimana? Pasti, ayo dong belajar, ayo cepet. Kenapa? Karena kita takut anaknya nggak bisa ujian. Besok ada presentasi sama klien misalnya, teman di kerjaan, klien presentasi ya ketemu. Kira-kira apakah kita dengan santainya kita ya udahlah 1 jam sebelum ketemu klien atau kita belajar? Saya rasa tidak. Pasti kita akan baca materinya, dipersiapkan dengan baik, apalagi kliennya dealnya besar. Pasti apa? Berusaha kasih yang terbaik. Karena apa? Takut nggak bisa goal. Nah, jadi rasa takut tidak selamanya buruk. Dan itu hal yang wajar, umum terjadi. Namun ada kalanya ada juga rasa takut yang enggak umum. Saya bahasakan enggak umum ya, saya enggak tahu arti secara psikologisnya seperti apa. Yaitu rasa takut yang mencengkram, membuat mungkin bahasa yang populer itu PTSD. Nah, ini ya. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam trauma. Nah, ini rasa takut yang nggak baik, rasa takut yang benar-benar mengikat, membuat orang itu kalau mau beraktivitas sesuatu, dia merasa bahwa, waduh nggak bisa nih. Padahal belum tentu yang dia takutkan itu benar-benar nyata atau benar-benar ada. Nah, kembali ke rasa takut bahwa Tuhan itu peduli dengan setiap rasa takutnya kita. Baik yang umum pada umumnya, maupun yang tadi yang spesial yang buat saya tadi yang enggak umum tadi ya, yang enggak umum tadi. Jadi karena apa? Karena dalam Mazmur 34 ayat yang kelima, enggak perlu dibuka gitu ya, saya bacakan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan Ia melepaskan aku dari segala kegentaran. Tuhan itu peduli dengan rasa takutnya kita. Bahkan rasa takut yang paling
mencengkeram hidup kita, overthinking kita, anxiety kita, segala satu kenyangnya Tuhan ngomong apa sih? Aku tuh bisa melepaskan engkau loh. Seringkali kita cuma lupa aja dengan firman Tuhannya. Kita lupa saja dengan hal-hal yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Nah, kalau rasa takut yang menakutkan, rasa takut yang mengintimidasi kita saja Tuhan peduli, apalagi rasa takut hal-hal yang setiap hari yang kita alami. Rasa takut mungkin besok harus menghadapi pekerjaan yang baru, mungkin rasa takut menghadapi anakku nanti ke depan ini seperti apa kelangsungan hidupnya, rasa takut tentang besok harus ketemu sama bos mempertanggungjawabkan pekerjaan apa yang harus saya katakan. Itu hal yang sehari-hari mungkin kita alami. Dan Tuhan pun peduli atas rasa takut kita yang setiap hari kita alami. Day by day. Hari ini saya mau ajak teman-teman semua kita mau belajar dari seorang rasul yang dia ini mengalami masa di mana kalau kita mengalaminya, saya rasa hal tersebut wajar untuk kita khawatirkan dan kita takutkan. Kita mau belajar bersama dalam Kisah Para Rasul 27. Di situ ada panjang sekali kisahnya. Saya mungkin akan baca beberapa ayat lompat-lompat. Jadi mungkin teman-teman bisa bantu simak, memperhatikan. Supaya nggak ada yang miss gitu ya. Kisah Para Rasul 27 ayat kita mulai dari ayat yang 13 sampai ke 14. Jadi kisahnya tentang Paulus ya, Paulus yang akan berlayar. Berlayar bukan sebagai wisatawan, tapi berlayarnya sebagai tahanan ya. Dia mau dibawa ke Roma naik kapal. Nah, dikatakan bahwa pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Perjalanan Paulus ini diawali dengan apa? Naik kapal, kapalnya nyaman. Bisa bayangin teman-teman dari Bali mau ke Lombok naik kapal. Wah enak gitu ya, seru, anginnya sepoi-sepoi, enak, nyaman gitu ya. Sama, Paulus ngalami, tapi ini bukan sebagai wisatawan, kali ini dia sebagai tahanan. Walaupun perannya dia sebagai tahanan, tapi kondisi kapal yang seperti itu cukup nyaman. Namun yang menarik adalah beberapa saat sesudah dia berlayar, angin sepoi-sepoi itu berubah menjadi apa? Angin badai. Sama halnya dengan hidup kita. Hal-hal yang membuat kita khawatir itu bisa terjadi secepat kilat. Hari ini baik-baik saja, 2 hari 3 hari lagi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi. Awal tahun kita masih baik-baik saja. Bulan ini terjadi hal-hal yang di luar pikiran kita atas usaha kita. Siapa pernah berpikir tiba-tiba ada perang atas Iran sama Israel? Enggak ada yang berpikir, tiba-tiba iseng-iseng aja tuh bom itu ya. Iseng-iseng aja tiba-tiba ada terjadi perang di sana sini. Atau tiba-tiba awal tahun banyak optimisme tentang pekerjaan. Ternyata di pertengahan di luar prediksi. Sama seperti badai. Naik kapal sepoi-sepoi enak, duduk di pinggiran itu enak, nikmati. Tiba-tiba enggak ngomong-ngomong, tiba-tiba berubah menjadi badai. Istilahnya enggak pernah ada waktu hal buruk terjadi, enggak pernah minta izin dulu. Saya datang ya, enggak ada. Tiba-tiba terjadi. Dan itu apa? Di luar kendali kita. Seringkali kenapa rasa takut itu muncul? Sebenarnya karena kita takut tidak bisa mengendalikannya. Kalau kita bisa kendalikan sesuatu, maka kita gak akan takut. Saya punya anak, seringkali kalau anaknya main-main di playground gitu ya, kalau kita bisa mengendalikan anaknya dipasang chip, dipasang gitu ya, kita bisa deteksi kemana-mana, gampang, gak takut. Tapi kalau kita gak punya alat seperti itu, kita takut. Jangan-jangan lagi naik ke atas, lompat-lompat, terus gak ada yang ngawasin, tiba-tiba jatuh. Nah itu yang ditakutkan. Seringkali manusia takut itu karena apa? Ada hal di luar jangkauannya yang tidak bisa dikendalikan.
Dan ini yang dihadapi adalah alam. Paulus ini menghadapi alam. Sesuatu yang dia nggak bisa tahan. Dia nggak bisa, oke, tahan dulu ya, sabar dulu. Karena apa? Dia tidak pernah tahu berapa lama angin badai yang akan dia hadapi. Dan itu adalah datang tiba-tiba. Tidak ada yang tahu momentumnya, tidak ada yang tahu kapan itu akan berhenti. Dan firman Tuhan pun berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Karena apa? Kalau kita ini bersandar dengan pengertiannya kita sendiri, banyak hal di luar sana itu di luar kendalinya kita loh. Kita mau kendalikan pekerjaan kita, enggak bisa. Kan kita berkaitan dengan orang lain. Kita mau kendalikan anak kita, even anak kita, apakah bisa? Enggak. Karena apa? Anak kita punya kehendak yang lain, macam-macam. Banyak hal yang mungkin membuat kita worry setiap hari. Waduh, gimana ya? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan itu sudah kasih guidance-nya kita loh. Percayalah sama Tuhan dengan segenap. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Karena manusia itu terbatas. Tidak bisa diprediksi. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita prediksi. Tapi firman Tuhan pun sudah mengingatkan itu. Jadi teman-teman, kalau kita hari-hari ini mungkin merasa bahwa, situasi kondisiku hari-hari ini berubah loh. Dulu fine-fine saja, sekarang berubah jadi gak baik. Jangan kaget. Di firman Tuhan sudah banyak kisahnya seperti itu. Jadi jangan khawatir. Tinggal kita belajar. Tinggal kita belajar dari firman Tuhan bagaimana cara mengatasinya. Kita lanjut kisahnya Paulus ya. Paulus sesudah menghadapi angin ribut, apa yang terjadi? Responnya orang-orang ya di ayat yang ke-15 sampai ayat ke-19. Kita buka bersama. Kisah Para Rasul 27 ayat 15 sampai dengan 19. Kapal itu dilanda dan tidak tahan menghadapi angin halauan. Karena itu apa? Kami menyerah. Mereka apa? Menyerah. Yang kedua, kami membiarkan kapal kami apa? Terombang-ambing. Sudah putus asa, gak punya harapan ya. Terombang-ambing dibiarin kapalnya, mau ke kiri ikut deh, mau ke kanan ikut deh. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Clauda. Dan di situ dengan susah payah kami harus menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah koci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong untuk meneliti kapal. Meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Beberapa kali dikatakan apa? Terapung-apung, dibiarkan. Menyerah, terombang-ambing, dibiarin terombang-ambing. Jadi sudah posisinya itu sudah benar-benar negatif. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal itu ke laut. Dan pada hari yang ketiga, ini yang paling krusial nih ya. Mereka membuang alat-alat kapal dengan tangannya sendiri. Bisa bayangin naik kapal, sumpek nih, aduh kapalnya badai nyerah, sudah wis aku gak tahu caranya, aku ikutin aja, mau ke kiri ke kanan ikut. Sampai titik terakhir semua peralatan kapal dibuang dengan tangan sendiri. Artinya dengan sadar dia itu buang kapal, satu peralatan, dayung dibuang. Kalau mungkin speedboat ya, kapalnya dibuangin satu-satu peralatannya, dicopotin satu-satu, dibuang. Mereka tuh ngalami putus asa, ketakutan, nyerah, sudah gak tahu harus diapain lagi, dan hilang harapan. Dia sudah gak tahu lagi bagaimana harus mengatasi kapal tersebut. Seberapa banyak daripada kita saat kapal kita ini tiba-tiba datang badai, semula baik-baik saja, gak ada masalah, tiba-tiba datang badai, hal tersebut mulai datang hidup kita. Ketakutan, putus asa, terus gak punya solusi, gak punya cara, hilang harapan. Yang paling ngeri itu hilang harapan. Orang sudah gak punya harapan, mau usaha pun mau kamu dorong motivator paling hebat pun gak bisa. Orang sudah pulang hilang harapan itu gak punya niat hidup sudah. Dan ini reaksi wajar loh. Bayangan hidup kita tuh kalau kita lagi ngalamin itu di kapal tersebut. Saya yakin pendeta manapun itu ya redek pasti ya. Sudah grogi nih, waduh gimana nih. Sudah 3 hari lamanya dari situasi yang baik-baik menjadi tidak baik. Beberapa waktu yang lalu
Saya pernah alamin waktu saya naik pesawat mau mendarat di Surabaya, penerbangan baik semuanya. Pada waktu mau mendarat tiba-tiba turbulence gitu ya. Karena apa? Waktu itu Bandara Juandanya lagi angin. Kemudian dia mau turun tuh langsung gitu langsung. Jadi di dalam kapal tuh, di dalam pesawat itu rasanya banyak orang-orang yang suci semua gitu, langsung berdoa semua gitu ya. Sampai akhirnya singkat cerita dialihkan. Sampai kita nggak bisa mendarat di Juanda, mendaratnya ke Bali gitu ya. Tapi nggak bisa keluar, jadi masalahnya cuma di dalam pesawat gitu ya. Tapi yang saya pelajari apa? Semula itu baik-baik, aman-aman. Asumsinya apa? Tinggal dikit loh Tuhan, ini mendarat, ini tinggal beberapa menit, paling 5 menit aja sudah mendarat. Tapi nggak bisa mendarat, karena pada waktu mendarat itu tuh kapal tuh bergoncang dengan hebat. Dan pada waktu bergoncang hebat, kita bisa mau ngapain? Masa saya ambil alih kemudinya, saya gantian saya dong, saya lebih ahli. Nggak bisa. Orang-orang apa? Mereka melakukan apa yang mereka bisa kerjakan, yaitu berdoa. Semuanya berdoa. Ada yang berdoa, bahkan ada yang muntah sampai muntah gitu ya. Sampai saya dalam hati saya, wah baru pertama kali ini saya seperti ini ya. Waduh kok menakutkan ini ya. Gitu ya. Tapi itu sesuatu yang bisa belajar, itu tiba-tiba loh. Banyak hal yang tiba-tiba itu akan mengejutkan kita dan membuat kita yang semula I am strong. Kalau kita alami yang tiba-tiba tersebut, ya nggak mestilah. Teorinya strong sekarang strong, besok belum tentu strong. Stroke bisa besok ya. Bingung soalnya. Jadi teman-teman, sesuatu yang tiba-tiba yang dialami orang Paulus dengan orang-orang tahanan yang lain, itu mengakibatkan sesuatu yang susah dan nggak bisa diantisipasi. Tapi kita bisa belajar dari Paulus. Apa yang dilakukan Paulus pada waktu itu? Pada saat itu sesudah Paulus itu di kapalnya sudah mulai nyerah, sudah nggak punya harapan. Paulus kemudian apa? Dia berdiri. Di ayat yang ke-23 sampai 25, dua ayat. Dikatakan bahwa karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Firman Tuhan kepada Paulus itu memberikan kekuatan buat Paulus. Kenapa? Karena firman itu memberikan arah petunjuk buat Paulus. Waktu dia mungkin saya nggak yakin gitu ya. Ini kan Alkitab dia nggak menjelaskan secara detail. Paulus waktu itu lagi ketakutan di pojokan seperti apa, nggak tahu gitu ya, nggak dijelaskan. Tapi ya saya percaya pasti ada worry-worrynya lah. Gimana 3 hari kapal gak jelas kayak gitu pasti ya khawatir. Tapi begitu ada Tuhan datang, Roh Kudus berbicara sama dia, Tuhan hadir bilang, kamu nanti itu harus ketemu Kaisar. Tenang, kamu tuh wajib dan harus ketemu Kaisar. Artinya apa? Paulus tahu bahwa saya pasti selamat. Saya pasti selamat dari kapal ini. Karena apa? Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa saya pasti jumpa dengan Kaisar. Ada tujuan, ada goal yang Tuhan sudah sampaikan kepada firman-Nya kepada Paulus dan itu berbicara loh. Seringkali saat kita mulai takut, saat kita mulai khawatir dengan kondisi kita semuanya, pekerjaan kita, keluarga kita mungkin sebenarnya kita hanya kehilangan arah. Kita sebenarnya cuma bingung, Tuhan, aku ini harus ngapain sih? Aku ini sudah bulan 6 loh Tuhan, ini sudah mau bulan 7. Aku ini gak tahu harus ngapain Tuhan. Seringkali kita itu hanya gak tahu arahnya Tuhan. Andaikan kita tahu arahnya Tuhan, walaupun dunia itu gonjang-ganjing, kita tahu bahwa Tuhan tuh mau ke sana, saya akan tetap jalan ke sana. Even gonjang-ganjing masalah dimanapun semua, kita akan tahu bahwa tujuannya Tuhan tuh ke sana loh. Saya akan ke sana. Dan firman Tuhan itu akan menjadi petunjuk arah kita. Sehingga apa? Sehingga saat kita mulai miss arahnya kita dapat kompasnya lagi. Saya harus kembali lagi
Kita harus align lagi dengan apa yang Tuhan sampaikan. Caranya gimana ya? Baca firman, keseharian kita, renungan, datang ibadah. Hal sederhana yang kita lakukan weekly tiap minggu dan daily waktu kita baca firman, baca nyanyi memuji Tuhan. Itu yang akan mengalign hidup kita dengan arahnya Tuhan. Itu yang akan mengarahkan kita loh. Supaya kita tahu kemana tujuannya Tuhan. Di awal tahun, seperti biasa ya, kalau biasanya kita di awal tahun kan kita tuh selalu punya mungkin kita harapan, wah Tuhan kita mau ngapain ya Tuhan tahun ini ya. Kalau ada ayat emas gitu ya, ayat emas, oh Tuhan ini apa ayat emasnya, Tuhan berbicara apa sama saya. Wah kalau berkatnya luar biasa ayatnya gitu ya, amin dengan keras gitu ya. Nah sama di awal tahun saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kira-kira apa ya Tuhan, tahun ini apa yang harus saya kerjakan? Tidak secara langsung audible Tuhan berbicara sama saya gitu ya. Tapi waktu saya ambil waktu buat merenung, baca firman dan saya berdoa Tuhan ngapain? Supaya saya tuh punya arah. Dan Tuhan itu enggak tahu, biasanya tuh saya enggak pernah dapat hal poin tersebut. Tapi Tuhan tuh banyak taruh dalam hati saya tentang pekerjaan. Saya bilang sama Tuhan, taruh pekerjaanmu, taruh effort lebih buat pekerjaanmu. Saya beberapa kali share sama teman-teman di care kami, sama poinnya bahwa Tuhan tuh rasanya kuat sekali bicara tentang pekerjaan. Entah didoain pokoknya tentang pekerjaan. Saya sharing sama istri saya cerita gitu ya. Awal di bulan-bulan awal nggak ada apa-apa, memang perubahan biasa nggak ada apa. Tapi mulai mendekati akhir bulan-bulan April, Februari, Maret, April mulai ada informasi, ada hal-hal yang mulai ada manajemen baru, ada perubahan manajemen, hal-hal yang baru. Dan waktu saya itu mulai, ini ada sesuatu yang berubah loh. Dan buat saya nggak merasa kaget dengan hal tersebut. Kenapa? Karena apa? Tuhan sudah kasih arah di depan. Dan saya tahu bahwa, Tuhan ini bicara loh, benar loh. Dan sampai dengan detik ini saya tuh masih merasa terkonfirmasi dengan apa yang Tuhan sampaikan di awal tahun bahwa tentang pekerjaanmu lakukan yang baik. Sepertinya bahasanya sederhananya seperti itu. Kerjakan dengan yang baik. Banyak hal-hal yang dulu mungkin buat saya nggak pernah taruh banyak effort di sana di pekerjaan. Tahun ini saya banyak kasih effort di sana. Kasih usaha gini macam-macam gini. Dan saya lihat bagaimana apa yang Tuhan arahkan itu menjadi benar-benar tujuan yang benar. Sama halnya dengan Paulus. Karena dia tahu bahwa dia harus ketemu dengan Kaisar. Paulus tahu bahwa kita ini pasti selamat. Yang penting apa? Kamu percaya sama petunjuk arahku. Kamu percaya. Dan Paulus pada waktu dia berbicara bahwa ini loh arahnya. Kamu tuh, dia gak cuma sekedar berbicara kepada dirinya sendiri. Dia juga berbicara kepada orang-orang lain. Kamu sudah tak kasih tahu. Nanti kita ini pasti selamat. Pertanyaannya, kamu mau percaya atau enggak? Kamu mau mempercayai Tuhan atau enggak? Kalau Tuhan sudah kasih petunjuk, tinggal kamu mau percaya atau enggak. Ini yang Paulus mau sampaikan. Dalam ayat ke-25 dikatakan bahwa, sebab tabakanlah hatiku saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi. Paulus mengatakan apa sih? Aku ini percaya sama Allahku. Jadi kalau Tuhan berbicara A, pasti terjadi. Kalau dia berbicara bahwa kamu akan selamat dari badai kapal ini, pasti kamu akan selamat. Tinggal kamu mau percaya atau enggak. Seringkali ujian kepercayaan itu adalah waktu. Betul? Waktu, menunggu. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan kisahnya ini, habis Paulus berkobar-kobar ya, kalian harus percaya kita diselamatkan. Oke? Selang beberapa hari, 14 hari, kurang lebih 10-14 hari kemudian, nothing happen. Kapalnya ya masih gitu-gitu aja, enggak ada terjadi yang sesuatu yang signifikan. Dikatakan di ayat yang selanjutnya apa? Habis Paulus ini ngomong apa? Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing. Ujian dari kepercayaan adalah waktu penantian, menunggu. Berapa banyak daripada kita, bukan kita ini gagal percaya, bukan ini kita ini gagal dengar suara Tuhan. Kita gagal untuk tetap percaya di waktu harus menunggu. Kapal ini sudah jalan 10 hari lebih, situasinya nggak berubah loh.
Kalau saya jadi peserta kapal, saya bilang gini, Paulus, mana kamu bilang katanya kita mau selamat. Ini masih kondisi kayak gini, terombang-ambing gak jelas. Kondisinya masih gak baik-baik saja. Mana? Kita seringkali berusaha memikirkan kepercayaannya kita dengan akal pikirannya kita. Kita berasumsi kalau Tuhan berjanji digenapi dengan waktu secepatnya dan sesingkat-singkatnya. Itu harapannya kita. Betul? Kita seringkali berharap seperti itu. Tuhan yang sudah berfirman, pasti digenapi. Yes, amin. Besok pastinya. Kayak kayak pengiriman Shopee, yes gitu ya. Yang cepat kepengennya besok gitu ya. Kalau bisa. Masalahnya, cara kerja firman Tuhan gak selalu seperti itu. Ada kalanya kita tuh harus tunggu. Ada kalanya Tuhan berfirman langsung terjadi. Yes, ada. Tapi ada kalanya Paulus dengan teman-temannya nunggu kurang lebih 10 malam. Dan nothing happen. Gak ada. Tapi apa ujiannya? Apakah kamu harus tetap percaya atau tidak? Percaya. Tanpa percaya semuanya sia-sia. Tanpa kita percaya gak bisa semuanya. Selama kita menanti menunggu, tetaplah percaya. Bagaimana kamu tetap percaya? Kembali lagi, kebiasaan kita sederhana. Baca firman, berdoa. Saya selalu mengulang-ulang baca firman, berdoa, berkomunitas care, beribadah. Ini hal sepele buat kita kok gitu-gitu saja. Tapi itu yang melatih kita. Sama seperti orang yang mau berlari maraton. Mana pernah orang lari maraton, besok lomba baru latihan besok. Enggak ada. Latihannya pasti beberapa bulan sebelumnya. Larinya stamina dulu. Tiap hari muter komplek, lama-lama muter stadion. Mana ada langsung maraton jauh. Semaput teman-teman pasti. Sama, latihan itu harus pelan-pelan. Hal dari yang sederhana. Mulai dari hal yang sederhana. Kita mau dekat sama Roh Kudus, tapi kita gak pernah bangun hubungan. Gak pernah berdoa sama Tuhan. How come? Gak bisa teman-teman ya. Kemudian dengan adanya Paulus ini mendengar suara Tuhan. Mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada dia. Paulus ini jadi mengerti tentang apa yang dia harus kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Di ayat yang ke-33 sampai 36. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Dalam situasi yang masih sama, kapalnya itu setupnya masih sama, masih terombang-ambing. Yang dikatakan Paulus apa? Makan. Ayo kita makan-makan. Ayo kita makan-makan. Enggak usah bingung kondisi kapal, kita makan. Buat saya itu sesuatu yang, wah ini Paulus ini luar biasa ini. Bagaimana dia bisa memberikan saran untuk makan di tengah-tengah orang itu menunggu pengharapan selama 10 hari lebih. Enggak punya harapan terus disuruh makan. Tapi Paulus itu punya hikmat, dapat hikmat daripada Roh Kudus bahwa apa? Kamu makan. Saya percaya Paulus ini enggak cuma sekedar iseng ngajak makan karena dia lapar gitu ya, enggak. Pasti karena Roh Kudus ngomong sama dia, makan no. Dan kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, sesudah mereka makan, mereka buang gandum-gandumnya, dan apa yang terjadi? Mereka tuh perlu berenang menuju ke pantai. Bisa bayangkan 14 hari enggak makan, enggak makan, suruh renang dari kapal ke pantai. Saya kira pasti semaput semua nih pasti ya. Tenggelam yang ada, capek gitu ya. Tapi karena hikmat daripada Roh Kudus, Paulus itu jadi tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia sampaikan kepada orang-orang supaya mereka tuh apa? Mau makan. Seringkali dalam masa penantian kita ini perlu belajar untuk minta sama Tuhan. Tuhan, selama aku
kondisinya kayak gini, apa? Hikmat apa? Supaya aku bisa kerjakan. Di tengah-tengah ketakutanku. Di tengah-tengah mungkin aku lagi kondisi yang tidak baik situasinya. Apa yang harus aku kerjakan? Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 5. Jika engkau kekurangan hikmat, apa? Minta kepada Allah. Karena Allah itu apa? Memberikan dengan murah hati kepada orang yang memintanya. Itu Yakobus dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita tuh merasa bahwa dalam masa penantian kita ini lagi no clue, gak punya ide, gak punya cara. Firman Tuhan ngomong apa? Minta hikmat. Roh Kudus tuh bisa kasih kita hikmat cara. Gak tahu dari mana caranya, tiba-tiba itu dapat ide aja. Beberapa waktu yang lalu di tempat saya bekerja itu ada sebuah usulan tentang perubahan sistem. Ya, perubahan sistem, saya backgroundnya IT, ada di manajemen itu sedang melakukan perubahan, mau coba perombakan sistem, mengubah sistem dari A ke B. Top manajemen rata-rata itu orang finance, orang accounting, ya backgroundnya orang-orang finansial. Enggak ada satupun yang backgroundnya orang IT. Jadi mereka selalu bertanya, sistem yang kamu rubah ini sistem apa? Satu orang bergantian jelasin itu sampai busa-busaan nggak paham-paham. Karena di pikiran mereka, ini tuh secara finansial itu apa bedanya? Kenapa kok harus seperti ini? Wah, kenapa kok seperti itu? Kan sama, kenapa kok sama sistemnya, kenapa kok berbeda? Nggak bisa nyambung gitu ya, karena satunya orang finance, satunya orang IT. Nggak nyambung bahasanya. Suatu saat tiba-tiba saya ditodong gitu ya, di tengah-tengah meeting saya ditodong. Timo, bantu jelasin gimana? Lah saya bingung jelasinnya gimana gitu ya. Saya tahu secara teknologi, saya jelasinnya supaya mereka tuh paham itu gimana tuh rada bingung gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan tuh kasih hikmat. Kamu kasih penjelasannya, kasih ilustrasi. Ilustrasinya itu seperti ini. Ya ini kebetulan itu tertolong karena banyak pelayanan sekolah minggu ya. Nah sekolah minggu itu kan anak-anak kecil-kecil harus jelasin dengan bahasa sederhana gitu ya. Jadi saya tuh merasa coba aja. Saya coba gambarkan dengan ilustrasi. Pak seperti ini loh Pak, Bu ini seperti ini. Sistem itu seperti ini, dia dibungkus dengan ini. Bedanya dengan yang lama kita itu bisa seperti ini dan kita bisa grow seperti ini gitu ya. Puji Tuhannya mereka paham gitu ya. Saya merasa kok bisa saya ngomong seperti itu gitu ya. Sesuatu yang saya sendiri nggak merasa tahu dalam. Saya nggak terlalu expert tentang knowledge-nya sistem tersebut. Cuma saya cuma tahu bungkus-bungkusnya lah. Saya merasa bahwa kalau bukan karena hikmat daripada Tuhan, nggak bisa ngerjain seperti itu. Berapa banyak daripada seringkali kita tuh pada waktu kita takut, kita malah tanyanya sama ChatGPT. Kita takut tanyanya sama AI gitu ya. Berapa banyak dari seperti itu, kita tanya suggest-nya. Anak ini susah diatur. Gimana ya ChatGPT bagaimana membesarkan anak supaya mereka takut sama kita. Kebanyakan seperti itu kenyataannya. Kita lupa harusnya kita kembali sama firman loh. Kita harusnya tanya sama Tuhan. Minta hikmatnya tuh sama Tuhan. Saat kita merasa bahwa pekerjaan kita lagi sukar. Waduh sekarang ini banyak teman-teman sales tuh yang teman-teman saya di penjualan sambatnya sama. Penjualan susah, usaha susah gitu ya. Seringkali waktu kita susah, kita lebih sukanya apa? Kumpul, ngelompok, reunian dengan sesama sales, saling sambat. Aduh ya apa ya. Iya susah gitu ya. Kita gak pernah sambatnya sama Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat. Tuhan Roh Kudus apa sih yang harus ambil waktu teman-teman. Ambil waktu berdoa. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan ini lo ngerti apa tentang ekonomi. Tuhan ini lo ngerti apa tentang penjualan. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan tuh ngerti segala hal teman-teman. Kadang kita tuh gak bisa nyampe pikiran kita. Sama Tuhan dikasih secuil hikmat aja. Kita langsung ilmunya banyak gitu ya. Jadi teman-teman seringkali kita ini hanya mikirnya bahwa ya udah firman Tuhan tuh ya firman Tuhan. Ketemu masalah ya udah kita coba cari solusi sendiri. Tapi hari ini Paulus tuh dapat hikmat. Dari mana dia dapat hikmat? Karena dia punya kebiasaan tadi loh. Membangun habit yang biasa. Kalau kita belajar kesehariannya Paulus pada waktu dia awal bertobat, kemudian bagaimana dia mulai pelayanan bersama dengan Silas, bersama dengan teman-teman yang lain, Barnabas waktu itu, dia memulai dari hal yang sederhana, melayani, berdoa, kebiasaan-kebiasaan rutin. Buat kita orang Kristen yang dilakukan Paulus itu sangat-sangat basic.
Dia cuma berdoa, dia cuma mendengar firman, baca firman, hanya itu. Tapi dari kebiasaan yang sederhana tadi, muncul hikmat, muncul arah Tuhan, muncul apa yang bisa yang manusia mungkin bilang sama. Kok bisa kamu kerjakan seperti itu? Semuanya itu didapatkan dari apa? Hal-hal yang sederhana yang tadi dimulai. Kita sebagai orang percaya seringkali apa? Kita hanya memikirkan ketakutan-ketakutan kita. Dunia ini bergerak dengan cepat. Sekarang perkembangan teknologi sangat-sangat cepat. Kalau kita anak-anak yang bertumbuh nggak kerasa, anak sudah mulai ada yang beberapa anak dulu masih kecil, sekarang sudah mau SMP aja gitu. Cepat, bergerak cepat. Di awal tahun kita merasa bahwa, kita habis perayaan awal tahun ya, gebar-gebior. Sekarang sudah pertengahan bulan, sudah pertengahan tahun. Berjalan dengan cepat. Tapi ketahuilah bahwa dengan semakin cepatnya dunia, itu membuat kita jadinya banyak menjadi ciut nyali, takut, ketakutan macam-macam. Di saat kita takut, kita harus ingat kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Roh Kudus, datang kepada Tuhan. Dengan adanya firman Tuhan, Roh Kudus, itu yang akan ngisi kita tiap hari. Jangan isi kita dengan konten-konten yang membuat kita tambah ciut hati gitu ya. Berapa banyak kita itu, saya bahasakan diperbudak dengan feed gitu ya. Sukanya di scroll terus sampai tulisannya nggak ada lagi yang perlu saya tampilkan karena sudah habis gitu ya. Kita banyak kayak gitu. Dan hal tersebut itu mentransfer loh. Banyak hal dunia, ketakutan, hal gini. Membuat kita apa sih? Pikiran kita tuh diisi dengan hal yang gak baik. Alangkah baiknya kita isi hidup kita dengan firman yang hidup. Baca buku yang baik. Baca buku hal-hal yang berisikan tentang firman Tuhan. Baca Alkitab. Dengar pujian penyembahan yang baik. Seringkali kita berpikir bahwa saat kita punya masalah, lari cari solusi dari dunia. Cari dari dunia solusi teman-teman seperti apa. Kita lupa bahwa ada Yesus yang bisa tolong kita. Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan adalah kisahnya Paulus tadi akhirnya happy ending ya. Ya walaupun ada mereka terdampar di pulau tapi mengalami susah tapi happy ending. Semuanya selamat, semuanya nabangai. Tapi proses yang dialami Paulus tidak dengan mudah dia terima. Karena apa? Dia bisa percaya, dia bisa dengar suara Tuhan. Diawali dari apa? Proses kecil-kecil yang dia alami. Di awal dia mengenal Tuhan, dia rajin baca firman. Di awal dia kenal Tuhan, dia rajin berdoa. Dia meluangkan waktu setiap pagi untuk apa? Jumpa ke Roh Kudus. Bahkan di firman Tuhan katakan, dia berbicara bahasa roh lebih daripada orang-orang lain. Kebiasaan-kebiasaan ini yang membangun Paulus bisa apa? Melewati kapal badai tadi loh. Kalau kita lagi ngalamin kapal badai, jangan khawatir. Mazmur 23 katakan apa sih? Tuhan itu selalu beserta dengan kita loh. Walaupun kita di lembah kekelaman, Tuhan beserta dengan kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Dan kalau kita punya rasa takut, tenang. Bukan berdosa teman-teman. Itu bukan sesuatu yang berdosa. Karena itu basicnya adalah karakter dasar manusia. Itu wajar, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tinggal dalam ketakutan. Itu yang salah. Kita harus percaya dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa melewati semua hal. Harapan kita hanya Tuhan. Kita nggak bisa berharap apapun, sekecil apapun sama dunia. Bahkan kepada manusia. Ekstrim kepada pasangan kita, kepada orang tua kita. Kita nggak bisa berharap. Yang kita bisa harapkan yaitu hanya Yesus. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa kita sia-sia dalam membangun sebuah kebiasaan. Kebiasaan baca firman, kebiasaan beribadah, kebiasaan memuji Tuhan. Itu bukan kebiasaan yang sia-sia. Kalau kita bisa datang lebih awal, memuji Tuhan dari awal sampai akhir, itu bukan kebiasaan yang sia-sia loh, enggak loh. Itu kita sedang melatih otot rohani kita. Itu sedang melatih otot-otot kita supaya pada waktu kita keluar menghadapi badai di kapal, kita sudah strong, kita sudah siap melewatinya. Karena kita tahu Tuhan ada. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya ajak sama pemain musik dan